Pemerintah telah melakukan berbagai upaya demi meningkatkan pelayanan perpajakan. Salah satunya diwujudkan dengan adanya Cortex yang merupakan sistem untuk mendukung automasi proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan. Cortex adalah bagian dari reformasi pajak. Reformasi pajak yang tengah dilakukan oleh DJP meliputi pelaksanaan berbagai inisiatif strategis pada 5 pilar, yaitu organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data, serta peraturan perundang-undangan. Dengan hadirnya Cortex, meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang berdampak pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Lantas seperti apa perkembangan reformasi perpajakan saat ini? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap target perpajakan ke depannya? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa, bersama saya Aprilia Putri. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani waktu siang Anda di program kesayangan kita, apalagi jika bukan Speak After Lunch. Nah, pada momen peringatan Hari Pajak tanggal 14 Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap perjalanan panjang reformasi pajak yang dimulai dari tahun 1983. Dari memperlakukan sistem pajak yang assessment, pelaksanaan sunset policy dan tax amnesty, hingga implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan Cortex. Dan untuk membahasnya pemirsa lebih lanjut, saya sudah kehadiran narasumber yang spesial sekali hari ini, yaitu Ibu Dwi Astuti, selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP. Selamat siang Ibu, apa kabar? Siang, April. Dan Baik. kita akan membahas topik hari ini, yaitu reformasi pajak. Berbicara soal reformasi pajak, Ibu, sebenarnya apa sih reformasi pajak itu dan implementasinya ke dalam DJP seperti apa? Ya, reformasi itu sebetulnya adalah sebuah proses perbaikan, sebuah proses keharusan sebenarnya dari sebuah organisasi untuk terus berkembang, memperbaiki dari 5 pilar tentu saja. Kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu dari tadi sudah disebutkan ada organisasinya, SDM-nya, proses bisnisnya, kemudian terkait IT, database, dan tentu saja peraturannya. Nah, harapannya dengan reformasi ini DJP terus memperbaiki diri dan menyesuaikan dengan perkembangan dunia gitu ya, baik karena perkembangan secara eksternal, melihat perkembangan situasi dunia, bagaimana transaksi bisnis itu dilakukan, maupun secara internal kita lihat nih SDM kita sudah seperti apa, aturannya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa. Nah, inilah yang terus kita perbaiki, dikembangkan, dan ini kita keseluruhan proses ini yang kita namakan sebagai sebuah reformasi perpajakan. Baik. Lalu apa urgensi atau keperluan untuk melakukan reformasi ini, Bu? Iya, sebagai organisasi katakanlah atau sebagai institusi yang mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan, tentu saja menjadi sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengembangkan diri. Karena mungkin sekarang sebagaimana kita ketahui bersama ya, APBN itu sebagian besar dananya dari Direktorat Jenderal Pajak. Dari dana yang dikumpulkan oleh DJP dalam hal ini. Itu lebih dari 70% sebetulnya kalau dari pajaknya, dari perpajakannya bahkan lebih dari 80%. Sehingga perubahan atau memperbaiki diri supaya lebih efektif, lebih efisien, lebih transparan gitu ya, lebih bisa diandalkan, itu adalah sebuah kebutuhan. Dan ini tentu saja at the end gitu pada akhirnya adalah untuk juga meningkatkan voluntary compliance dari wajib pajak. Jadi kalau misalnya katakanlah institusinya bisa dipercaya dengan segala tadi proses bisnisnya, IT database-nya, organisasinya, sumber daya manusianya, sehingga kemudian wajib pajak merasa saya membayar pajak dan memang itu digunakan untuk kepentingan pembangunan gitu ya, karena institusinya pun bisa dipercaya. Jadi ada tujuan untuk membuat nyaman juga ya, Bu, ya, masyarakat dalam membayar pajak. Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan reformasi pajak yang selama ini sudah dilakukan oleh DJP sendiri, Bu? Ya, reformasi pajak itu adalah sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Dan itu sudah sejak lama kita dimulai itu sebagai tonggaknya boleh dikatakan di tahun 1983. Di mana pada saat itu untuk pertama kalinya sistem self assessment diperkenalkan. Jadi sistem self assessment itu adalah pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Jadi kalau dulu tuh dihitung sebelum tahun 83 itu dihitung oleh petugas pajak gitu, dihitungkan nanti baru dibayar oleh BP-nya. Nah, mulai tahun 83 sistem itu digantikan dengan self assessment tadi. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan kemudian melaporkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu kami memasuki yang fase pertama sekitar tahun 2000-an itu kita melihat bahwa kebutuhan untuk memberikan layanan kepada wajib pajak itu sudah semakin meningkat. Sehingga kemudian wajib pajak besar yang tadinya tersebar ditangani oleh seluruh kantor layanan di DJP. Mungkin perlu saya sampaikan kita punya 350 lebih unit kantor layanan pajak seluruh Indonesia ya. Nah, kemudian yang besar-besar ini dikumpulkan di namanya kantor wajib pajak besar atau Let's Taxpayer Office yang kita sebut itu LTO. Sehingga kemudian pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak besar penyumbang utama penerimaan negara ini lebih centralized, lebih terpersonalized gitu. Dalam artian personalized di sini adalah lebih itu tadi lebih baik lah. Gitu, disesuaikan dengan kondisi wajib pajak dan mungkin perkembangan bisnisnya. Di situ juga kita perkenalkan yang namanya konsep account representatif. Account representatif itu adalah petugas pajak yang memang didedikasikan untuk mengawasi wajib pajak tertentu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tahap yang kedua, di sana ada program tax amnesty, kemudian ada program-program lain yang di samping kita juga memperbaiki organisasi DJP maupun SDM-nya. Berulang kali undang-undang pajak juga diamandemen, diperbaiki untuk lebih bisa memberikan kenyamanan kepada wajib pajak. Nah, kemudian yang di segmen ketiga nih, yang terakhir yang sekarang ini juga sedang dijalankan, mungkin dari fase kedua juga sudah mulai diperkenalkan layanan-layanan yang terdigitalisasi atau terotomasi. Nih, kalau yang sekarang mungkin kita kenal ada yang namanya e-filing, menyampaikan SPT ya, kemudian membayar pajak juga dengan menggunakan sistem e-billing, dan yang lainnya ada Innova, e-faktur, IPBK gitu ya. Itu ada sebetulnya perjalanan reformasi bagaimana kita memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan layanan-layanan yang sifatnya terotomasi atau terdigitalisasi. Jadi sudah mudah semuanya, less paper ya Bu ya, tidak pakai lagi kertas-kertas. Nah, yang terakhir inilah Cortex ini. Betul sekali, karena memang kalau sudah nyaman nanti ada timbul kesadaran, masyarakat bisa langsung melaporkan pajak dengan sukaria ya Bu ya, senang hati begitu. Ibu tadi sudah spill tentang Cortex, namun kita akan bahas itu nanti. Ini jadi lebih seru lagi pembahasan kita, tetap bersama kami pemirsa di Speak After Lunch. Kembali lagi bersama saya Aprilia Putri di Speak After Lunch dan masih membahas lebih lanjut mengenai reformasi pajak terkini. Ibu Dwi tadi sudah di-spill mengenai Cortex ya. Nah, ini bisa Ibu jelaskan mengenai Cortex itu apa dan tujuannya dalam membangun sistem Cortex ini di DJP. Ya, Cortex itu adalah sebetulnya kalau bahasa Indonesianya sistem inti administrasi pajak. Jadi ini adalah sebuah aplikasi yang dibangun ya, yang tujuannya adalah sebetulnya untuk memperbaiki atau mempermudah sistem yang selama ini kita miliki. Nah, tujuannya adalah ini tentu saja sekali lagi ini untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Karena tadi ada prosesnya menjadi lebih sederhana, ada streamlining, kemudian lebih ada terintegrasi antar sistem, kemudian juga lebih dipercaya sebetulnya, lebih trust karena nantinya berbagai data itu akan kita kumpulkan menjadi satu gitu ya, kemudian pengelolaan datanya juga menjadi lebih lebih trustable lah, lebih bisa dipercaya. Nah, sebetulnya pada akhirnya dengan memperkenalkan sistem Cortex ini yang tadinya kita punya ratusan proses bisnis menjadi hanya 21 proses bisnis. Disederhanakan ya Bu ya? Iya, karena disederhanakan dan kemudian
nanti pengerjaannya itu juga tersentralisasi dalam satu sistem, menjadi kemudian tadi ada interoperabilitas, terkoneksi, terintegrasi antar sistemnya, sehingga ini menjadi lebih mudah dipercaya dan ini juga lebih memberikan kenyamanan juga buat wajib pajak. Kenyamanan dan juga keamanan ya Bu ya? Kenyamanan dan keamanan pastinya. Dan ini pada akhirnya juga akan menurunkan cost of compliance-nya bagi wajib pajak. Kalau mungkin sekarang berbagai layanan masih juga kita harus datang ke kantor pajak, misalnya nanti ke depannya akan lebih banyak layanan-layanan yang sifatnya otomasi atau terdigitalisasi. Kemudian dari sisi pegawai pajaknya juga ini cost of administration-nya juga akan lebih murah. Karena apa? Tadi bisa less paper, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical itu semua bisa dilakukan secara terotomasi. Jadi pastinya lebih cepat ya Bu ya? Iya, bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih precise, sehingga kemudian petugas pajak tidak tersita waktunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya clerical, sehingga bisa lebih efisien lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, misalnya analisis gitu ya, atau pengawasan-pengawasan yang lainnya. Gitu. Oke, dengan adanya sistem Cortex ini Bu, apa sih nanti perbedaannya dengan sistem yang sebelumnya? Apa betul nanti wajib pajak hanya berapa kali saja untuk melaporkan pajaknya gitu Bu? Tidak harus nggak harus lapor lagi gitu Bu, gimana? Iya. Tidak seperti itu juga, karena kewajiban melaporkan pajak itu dasarnya di undang-undang. Itu di undang-undang KUP mengatakan bahwa setiap wajib pajak itu harus melaporkan SPT-nya dengan atau surat pemberitahuan dengan jelas, benar dan lengkap gitu ya. Dan tetapi sebetulnya untuk wajib pajak tertentu itu memang tidak perlu lapor pajak. Nah ini sebetulnya yang mungkin perlu saya luruskan. Bukan berarti wajib pajak ini tidak perlu lapor pajak, tetapi memang wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP, di bawah penghasilan tidak kena pajak, ya memang berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang memang tidak perlu bayar pajak. Bukan cuma gara-gara Cortex nih gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu saya luruskan. Dan kewajiban ini tadi melekat karena undang-undang dan yang dimaksud dengan tidak membayar pajak itu ada kriterianya. Jadi Cortex sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban melaporkan itu, tetapi dipermudah prosesnya. Dipermudah prosesnya karena semua sekarang sudah terotomasi. Demikian juga dengan cara pengisiannya, tata cara penyampaian pelaporannya, ini yang akan jauh lebih dipermudah lagi dengan Cortex. Baik, ini jadi informasi juga untuk pemirsa begitu yang menyaksikan kita siang hari ini Bu, kalau DJP ini komit untuk bisa membuat masyarakat nyaman dalam pelaporan pajaknya. Jadi tidak hanya mempercepat, tapi juga ini lebih aman dalam melaporkannya, Bu ya. Targetnya begitu Ibu dalam 2025 nanti, apakah sudah bisa menggunakan sistem Cortex ini atau seperti apa? Memang di akhir tahun ini kita akan mulai launch atau diimplementasikan, dan harapannya di tahun 2025 kita akan sudah bisa menggunakan sistem yang baru. Oke, dalam sistem pre-populated seperti apa sih Bu sebenarnya? Yang pre-populated ini sebetulnya ini banyak juga beda mungkin penafsiran yang harus diluruskan pada hari ini. Pre-populated itu bukan jenis SPT, tapi itu adalah metode pengisian SPT atau surat pemberitahuan. Ini lebih mudah nih, dengan pre-populated itu sebetulnya sekarang sudah dijalankan juga khususnya untuk SPT tahunan orang pribadi. Kan kalau kita menggunakan e-filing, begitu masuk ke aplikasi e-filingnya, tahu-tahu kok SPT kita sudah ada isiannya tuh. Sudah ada bukti potong yang di sana, apalagi untuk SPT tahunan orang pribadi yang dari satu pemberi kerja. Kita sebut formulirnya itu 1721A1. Nah, ke depan ini dengan Cortex, pre-populated ini akan lebih diperluas. Jadi tidak hanya bukti potong yang dari pemberi kerja tadi yang PPh pasal 21, tetapi juga karena nanti bukti potongnya sudah bersifat unifikasi atau penggabungan gitu ya. Jadi
nanti prepopulatifnya itu juga akan mencakup jenis pajak yang lain, misalnya PPh pasal 23, PPh pasal 22 gitu ya. Sehingga kemudian ketika melakukan pengisian SPT itu karena ada di sistem sudah masuk ke SPT kita. Jadi sudah otomatis muncul begitu Sudah ya Bu ya? otomatis muncul. Nanti kita tinggal konfirmasi nih, terutama orang pribadi, ini SPT saya benar atau enggak ya gitu. Nah kita kalau benar tinggal klik, itu kirim. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi prepopulated itu bukan jenis SPT, tetapi itu adalah metode pengisian SPT dengan mendasarkan kepada data yang ada dalam sistem kami sehingga lebih mudah bagi wajib pajak untuk melakukan pengisian SPT-nya. Nah, informasi baru lagi nih untuk pemirsa karena lagi rame Bu di media sosial. Betul, Ini apa betul. populated ternyata bukan jenisnya ya Bu ya, bukan jenis dari laporannya tapi metode pengisiannya yang sudah dipermudah. Jadi masyarakat bisa langsung saja mengisi dengan cepat begitu tanpa perlu lagi cari-cari lagi yang lainnya begitu ya Bu ya. Tapi untuk ya bagaimana mengamankannya itu atau mungkin ada kesalahan mengurangi kesalahan di dalamnya seperti apa Ibu? Dalam itu ya, makanya governance itu untuk IT ini tetap perlu kita kita jaga. Jadi untuk kerahasiaan data, apalagi Direktorat Jenderal Pajak punya pasal 34 bahwa segala data yang diberikan oleh wajib pajak itu menjadi rahasia jabatan dan itu nggak boleh dipergunakan untuk kepentingan di luar perpajakan. Itu kalau ada data wajib pajak yang disampaikan ke kami dan kemudian kami salah gunakan, itu ancamannya pidana. Bahaya ya Bu ya. Bahaya, gitu. Oke, ini kita nambah lagi pengetahuan mengenai bagaimana sistem keamanan di pajak. Semakin seru saja Bu, ini informasi tambahannya luar biasa siang hari ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Speak After Lunch. Ya, terima kasih masih setia bersama kami pemirsa di Speak After Lunch. Saya juga masih bersama Ibu Dwi Astuti di sini selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, dan untuk membahas lebih lanjut lagi nih terkait reformasi pajak ya Ibu ya. Nah, sebelumnya kan sudah beredar banyak nih Bu mengenai informasi NIK yang bisa digunakan juga jadi NPWP. Nah, ini perkembangannya seperti apa? Apakah sudah bisa diterapkan Ibu sekarang? Iya. Pemadanan NIK NPWP ini juga sebetulnya sebuah program dari reform yang diusung oleh DJP. Ini sebetulnya pemadanan NIK NPWP ini juga dalam rangka Direktorat Jenderal Pajak mendukung program pemerintah Satu Data Indonesia. Nah, karena ke depan memang bukan akan banyak ya, memang layanan-layanan yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu aksesnya nanti menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, sampai dengan tanggal 20 Juli inilah itu dari 74,3 juta gitu, 74,3 juta yang harus dipadankan, itu sebetulnya sudah 90% sudah padan. Sudah hampir rampung ya Bu ya, 90%. Ya, sudah hampir selesai sebetulnya. Jadi kurang lebih sudah 70 jutaan. Dan tersisa tinggal 661 ribu lagi saja yang belum padan. Nah, dari 74 jutaan itu 4,3 juta itu dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak. Sisanya 70 jutaan itu dipadankan oleh sistem. Nah, jadi saya himbau nih yang 661 ribu ini untuk segera memadankan. Baik. Berarti apakah itu artinya kita sudah bisa nih pemirsa yang menonton sekarang kalau ke kantor pajak ini bisa langsung pakai NIK atau KTP-nya untuk bisa mengurus NPWP-nya begitu Ibu? Bisa. Ya? Per 1 Juli kemarin memang kita sudah umumkan bahwa layanan di Direktorat Jenderal Pajak itu bisa diakses dengan menggunakan NIK. Tapi kami masih memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terdampak, dalam hari ini ILAP itu institusi, lembaga, asosiasi maupun pihak ketiga lainnya yang sistemnya terdampak dengan DJP untuk juga mempersiapkan. Sehingga pada tanggal 1 Juli kemarin itu NPWP yang 15 digit itu masih bisa digunakan. Tapi per tanggal 20 Julian juga kemarin itu sudah ada sekitar 30 sampai 33 layanan eksternal atau layanan kepada wajib pajak yang sudah bisa diakses dengan menggunakan NIK.
Karena harapannya per akhir Juli nanti itu seluruh layanan yang memang disiapkan untuk eksternal itu jumlahnya kurang lebih 37 layanan, itu semuanya sudah bisa diakses dengan menggunakan NIK sebagai NPWP. Jadi kalau teman-teman wajib pajak nanti akan meminta layanan misalnya IPBK, e-faktur, e-filing, e-billing itu dan masih banyak lagi tadi saya sebutkan lebih dari 30 itu sudah bisa menggunakan NIK. Jadi otomatis sudah padan ya Bu ya dengan sistem DJP yang ada sekarang. Betul. Baik, jadi pemirsa bisa langsung saja menggunakan NIK-nya untuk bisa melaporkan pajak dan juga layanan tadi. Berapa banyak tadi Bu jenis layanannya? Ada 30 lebih itu ya, sudah 33 bisa dipakai semua ya. Baik. Kita agak mundur sedikit Ibu. Alasan utamanya apa sih Bu? NIK ini bisa dipakai untuk NPWP juga gitu. Ya. Yang pertama tadi saya katakan bahwa kita mendukung program pemerintah itu mengenai program Indonesia Satu Data. Karena kedepannya memang pemerintah memiliki cita-cita yang besar bahwa nanti datanya di seluruh Indonesia ini akan terintegrasi. Bisa ngobrol antar datanya, namanya disebut dengan interoperabilitas. Itu bahasa lugasnya ngobrol lah. Tapi walaupun kita punya governance sendiri terkait data ini. Nah oleh karena itu dalam rangka itu kita meluncurkan inilah NIK menjadi NPWP padan, NIK dengan NPWP itu dipadankan. Karena ke depan memang akan terutama di Direktorat Jenderal Pajak nih yang sudah saya sampaikan tadi bahwa nanti layanan-layanannya itu akan diaksesnya utamanya dengan menggunakan NIK. Dan mungkin ke depan juga sudah banyak layanan pemerintah lainnya mungkin bisa jadi juga dengan menggunakan NIK gitu. Nah kan sekarang juga banyak ya kalau kita pakai SIM kan layanan SIM utamanya NIK. Ke imigrasi juga layanan itu pasti yang ditanya NIK juga. Berarti ke depan hanya pegang satu kartu saja sudah ada data semua ya Bu ya? Iya, kita nanti seperti negara-negara maju lah, single identification number. Cita-citanya ke sana. Jadi cuman kita pegang satu nomor sudah semuanya bisa, jadi nggak pusing nginget nomor NPWP, nomor apalagi BPJS misalnya, nomor dan lain sebagainya. Atau ketinggalan ya Bu ya? Jangan ketinggalan. Jadi hanya cukup menghafal satu nomor saja NIK, nanti terdata semuanya termasuk DJP gitu. Jadi kekayaan kita berapa? Tinggal klik saja. Ya kita dukung cita-cita pemerintah ke arah sana. Karena memang kita menuju ke arah Indonesia maju ya Bu. Iya betul. Berbicara soal reformasi pajak ini dari Ibu atau dari Ditjen Pajak sendiri, ada himbauan kepada masyarakat terkait reformasi pajak ini Bu? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa reformasi itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan perbaikan, tidak hanya berhenti di sini saja, untuk terus juga memberikan layanan yang baik kepada wajib pajak. Nah harapannya dengan reformasi yang dilakukan itu akan lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan juga memberikan kepastian bagi seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan pada akhirnya reformasi ini juga akan meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Ya, dan harapannya lagi bahwa pajak sebagai sumber utama penerimaan negara itu bisa kita wujudkan dan kita bisa terus mendukung menuju Indonesia maju. Mumpung ada Ibu Dwi dari pajak, ini mungkin pemirsa yang lagi menonton kita hari ini, ya ada yang nakal gitu Ibu, yang masih males untuk lapor pajak ini. Ibu mau kasih pesan apa ini ke pemirsa? Lagi-lagi saya ingin sampaikan adalah bahwa pajak itu sebetulnya bukan hanya kewajiban bagi warga negara, tetapi juga ini adalah hak bagi setiap orang untuk mencintai negaranya. Nah ini karena dengan pajak semua dapat manfaatnya. Gitu ya. Siapapun itu yang penduduk negara Indonesia itu pasti akan merasakan manfaat pajak. Oleh karena itu jangan lupa bayar dan lapor pajak. Karena itu adalah bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Semoga dilancarkan seluruh reformasi pajak Ibu, sistem dan segala bagaimananya. Sehat selalu Ibu, terima kasih banyak sudah hadir menyempatkan waktunya di siang hari ini bersama kita. Saya juga ucapkan terima kasih banyak pada pemirsa sudah setia bersama kita di Speak Afterland. Saya Aprilia Putri pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.